Siapa sih yang nggak tahu kalau sayur itu adalah makanan sehat? Itu sebabnya banyak orang yang berpikir, wah, diet makan sayur aja itu pasti sehat. Tapi, apakah ini berarti kalau kamu makan sayur aja pasti sehat? Ini yang akan terjadi kalau kamu hanya makan sayur tiap hari. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas apa sih yang terjadi kalau kamu hanya makan sayur tiap hari. Well, mungkin ini kurang relevan untuk beberapa orang, atau mungkin saya harus katakan banyak orang. Karena ya kebiasaan orang Indonesia itu makan sayurnya minim, kurang. Nah, tapi di sini saya akan mengacu pada suatu kelompok orang, mungkin ya, supaya lebih relevan, adalah orang-orang yang mungkin makannya bukan sayur aja, tapi sayur dan kawan-kawannya. Artinya apa? Makan sayur, kemudian buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, kelompok-kelompok seperti ini dikatakan adalah orang-orang yang menjalankan pola makan vegetarian, vegan, atau nama bekennya sekarang adalah plant-based diet. Nah, buat teman-teman yang selama ini mungkin berpikir, wah iya dok, kan ini sekarang katanya diet yang paling sehat nih. Nah, saya akan bahas jadi seputar orang-orang yang berada di kelompok ini, vegetarian, vegan, or plant-based diet. Saya tidak meragukan ya bahwa yang namanya orang-orang yang melakukan diet ini menjadi sehat atau at least lebih sehat. Kenapa? Gini alasannya ya. Yang pertama, bukan karena ini adalah diet yang terbaik atau harus dilakukan semua orang. I never suggest all people to do this kind of diet. Tapi, kenapa bisa menjadi lebih sehat? Pertama, alasan yang paling sering adalah orang-orang yang melakukan ini lebih sehat karena sebelumnya mereka pola makannya adalah makanan yang tinggi junk food. Konsumsi banyak junk food, ultra processed food, dan lain-lain. Ya jelas aja, ketika mereka makan sayur-sayuran lebih banyak, kemudian tidak makan atau menghindari, mengurangi junk food, ultra processed food, ya jelas aja lebih sehat. Ya kan? I think it's very make sense. Yang kedua adalah mungkin karena mereka selama ini kurang serat. Itu dimana kita sendiri semua tahu bahwa yang namanya serat dari sayuran itu juga punya banyak benefit untuk kesehatan kita, terutama kesehatan pencernaan. Kemudian selama ini mereka konsumsinya banyak tinggi gula, bukan cuma makanan, bahkan minuman, kemudian gorengan dan lain-lain. Ya intinya ya tadi itu yang saya katakan di awal, junk food. Nah, meskipun pengertian junk food tiap orang kan beda-beda. Nah, tidak semua makanan yang tinggi gula, gorengan dan lain-lain itu orang dikategorikan junk food. Ada juga makanan-makanan yang mungkin orang berpikir, oh ini makanan yang natural, tapi juga tinggi gula. Itu. Nah, ini pun yang akan menyebabkan banyak orang-orang yang beralih ke diet vegetarian, ke diet vegan, ini mereka merasakan benefitnya, karena mereka menghindari makanan-makanan yang tadi itu. Tapi supaya lebih fair, di sini saya tidak akan condong ke salah satu, ya jadi saya bukan yang pro semua orang harus vegetarian, vegan, plant-based, dan saya juga tidak melarang orang-orang yang melakukan ini, asal melakukannya dengan tepat. Nah, di sini saya akan share mengenai apa sih positif dan negatifnya secara nutrisi tentunya ya, untuk orang-orang yang melakukan diet plant-based ini tadi. Yang pertama, positifnya apa? Orang-orang yang melakukan diet plant-based ini, mereka akan tentunya mendapatkan banyak serat
atau konsumsi seratnya lebih tinggi gitu. Dimana serat ini sifatnya adalah prebiotik di dalam tubuh kita ya. Ini adalah makanannya bakteri di dalam tubuh kita. Manusia ini kan makhluk bakteri. Jadi artinya kalau kita memberikan makanan yang baik, which is itu adalah fiber, serat, ini tentunya akan memberikan manfaat kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian kita akan mendapatkan tinggi vitamin C untuk orang-orang yang melakukan plant-based diet ini dengan benar tentunya ya, makan sayuran tadi itu. Kemudian kita juga akan mendapatkan asupan folat ya, yang tinggi. Folat juga banyak sekali manfaatnya, terutama untuk wanita-wanita yang hamil, menyusui, itu ya, folat sangat penting. Kemudian kalium, itu kita juga mendapatkan banyak sekali tuh kalium kalau kita melakukan diet plant-based dengan benar. Magnesium, vitamin K1. Nah, ini adalah vitamin mineral yang sangat banyak ya, very abundant, terdapat dalam diet plant-based. Negatifnya apa dok? Nah, ada juga, ini yang perlu kalian perhatikan. Negatifnya adalah pertama, orang-orang yang melakukan diet plant-based ini bukan berarti tidak bisa sama sekali mendapatkannya, tapi sulit untuk mendapatkannya. Kita perlu usaha yang ekstra, effort yang lebih, terutama kalau kita tinggal di Indonesia. Karena variasinya kurang banyak gitu, berbeda dengan yang di luar. Terutama adalah beberapa vitamin dan mineral ini. Yang pertama vitamin B12, kemudian zinc, kemudian selenium, ya, yang dua-duanya ini sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Kemudian vitamin A. Loh, kok bisa dok? Bukannya di sayur-sayuran, wortel, tomat kan tinggi vitamin A. Itu bukan vitamin A, itu adalah vitamin A. Nah, jadi yang saya maksud di sini vitamin A adalah vitamin A dalam suatu senyawa yang aktif, atau yang saya katakan di sini adalah retinol. Sedangkan tadi yang wortel, tomat dan lain-lain itu adalah namanya beta karoten. Itu vitamin A. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D memang secara alami cukup sulit kita dapatkan dari makanan yang lebih efektif dari sinar matahari. Tapi lebih baik, masih lebih sedikit lebih banyak dibandingkan kalau kita dapatkan dari plant-based, karena itu akan lebih minim lagi. Kemudian omega 3 yang golongan DHA. Kalau yang golongan ALA itu banyak kita dapatkan dari kacang-kacangan, almond, macadamia, walnut, dan lain-lain. Tapi kalau DHA itu sangat sulit kita dapatkan dari yang plant-based. Dan juga protein, ya, terutama dari asam amino taurin. Nah, ini yang kita sangat sulit dapatkan dari plant-based. Nah, taurin ini banyak sekali manfaatnya juga. Mungkin next akan saya bahas di video yang lain ya. Kalau buat teman-teman yang tertarik dengan taurin ini, karena ini juga cukup populer belakangan ini dibahas di luar. Jadi apa aja dok yang perlu diperhatikan kalau sekarang saya mau melakukan diet plant-based? Saya tertarik nih dok untuk menjalankan atau mencoba diet plant-based. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sobat sehat. Di sini sudah saya rangkum. Yang pertama adalah asupan karbohidrat harian. Nah, tuh. Karena apa? Karena gini, saya mungkin banyak menemukan pasien-pasien mereka itu yang belum paham perbedaan antara karbohidrat sama gula, gitu ya. Mungkin kalian sudah tahu nih, kalau gula itu nggak baik buat kesehatan. Kalian udah menghindari nggak makan yang manis-manis, tapi asupan karbohidratnya itu tinggi, Mas Ian. Nah, contoh saya ambil di sini nih, orang yang makan nasi. Kebanyakan orang di Indonesia itu melakukan diet plant-based atau vegetarian atau vegan. Mereka itu bukan makan sayurnya banyak, tapi pengertiannya adalah mereka tidak makan daging. Nah, siapa yang seperti itu? Nah, jadi kalau makannya itu nasi goreng, mie goreng, kentang goreng, itu mereka sebutnya, oh saya plant-based. Dan memang tidak salah. Itu juga dari plant tuh, ya, dari tanaman. Tapi bukan itu esensi diet vegetarian atau diet vegan atau plant-based diet yang benar. Karena apa? Karena sekalipun karbohidrat itu bukan gula di dalam tubuh kita, karbohidrat apapun kecuali serat, ya, dicatat nih ya. Karbohidrat apapun kecuali serat itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, kalau glukosa dalam darah kita terlalu tinggi, itu yang menyebabkan suatu kondisi yang namanya hiperglikemi, yang kemudian juga bisa menyebabkan hiperinsulinemia, yang kemudian bisa menyebabkan banyak sekali masalah-masalah metabolik. Salah satu yang paling sering adalah diabetes. Nah, artinya apa? Kita perlu sekali untuk memperhatikan asupan total karbohidrat harian kita. Bukan cuma dari gula, tapi dari semuanya. Kentang, mie, roti, pasta, anything.
terutama untuk orang-orang yang melakukan diet plant-based ini, karena kebanyakan mereka memang asupannya ini, secara mereka tidak bisa makan daging-dagingan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah gluten. Nah, kenapa dok saya nggak punya masalah dengan celiac disease? Saya nggak punya sensitivity dengan gluten. Nah, ini bisa kalian simak di sini ya. Jadi saya akan bawa salah satu study jurnal di sini yang akan saya tampilkan, dan mungkin saya akan tuliskan di link description-nya mengenai sekarang banyak sekali studi ini yang membahas soal gluten ya, karena gluten ini beberapa ada yang pro, ada yang kontra. Tapi di sini di studi yang saya bawakan ini ada suatu komponen ya, pembentuk dari gluten itself, which is gluten ini kan dibentuk dari dua pembentuk ya, dua asam amino yang namanya adalah glutenin dan gliadin. Gliadin ini punya efek seperti morfin atau yang kita sebut sebagai opioid effect. Nah, inilah yang membuat kenapa banyak orang itu yang ketagihan itu ya. Jadi kenapa? Morfin kan juga efeknya seperti itu ya, bikin kita adiksi, ketagihan. Makanya banyak orang yang udah rutin konsumsi golongan-golongan mie gitu misalnya atau roti, mereka very longing for this kind of thing gitu ya. Jadi mereka kangen, bikin mereka kayak aduh kalau nggak makan ini kayaknya ada yang kurang. Nah, itu karena memang gliadin, salah satu komponen pembentuk gluten ini punya efek opioid, punya efek adiksi. Which is ini juga banyak sekali memberikan dampak-dampak kesehatan ketika kita konsumsinya itu berlebihan. Kok bisa berlebihan? Kalau saya makan dikit gimana dok? Nah, ini masalahnya gini loh. Kalau kita tuh sudah punya ketergantungan atau adiksi, kita sulit untuk membatasi ini tidak berlebihan, dan efeknya ini kan akumulasi itu ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang kalian terutama untuk yang menjalankan diet plant-based ini, carilah makanan-makanan yang bebas gluten. Itu akan lebih baik ya, untuk ngerem lah gitu supaya tidak terlalu banyak. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah zat anti gizi atau zat anti nutrien. Yang paling banyak mungkin selama ini kalian dengar adalah asam fitat atau phytic acid, itu bahasa Inggrisnya. Nah, terutama di golongan makanan-makanan seperti nuts ya, kemudian beans, kemudian brains itu ya. Brains itu apa? Itu kulit arinya padi itu loh. Ya, jadi kalau kalian makan nasi coklat, nasi merah, nasi hitam, itu masih ada kulit arinya. Brains itu namanya. Beans itu contohnya seperti apa? Mungkin kacang Arab itu ya. Kemudian kacang merah, kemudian kacang hijau itu. Nah, itu adalah golongan beans. Berbeda dengan nuts. Nuts itu kacang-kacang almond, kemudian bukan kacang tanah ya. Kemudian macadamia, pistachio, kemudian mente, itu adalah golongan nuts itu. Nah, makanan-makanan ini kan banyak sekali dijadikan sumber utama ketika orang itu melakukan diet plant-based. Ini memiliki zat anti gizi yang bisa menghambat penyerapan mineral yang lain di dalam tubuh kita, terutama adalah kalsium, zinc, selenium itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan caranya gimana. Ini ada beberapa tips ya, mungkin buat sobat sehat yang ingin mendapatkan atau mengurangi itu ya. Jadi kandungan asam fitat atau phytic acid yang terkandung dalam beberapa makanan yang tinggi asam fitat ini. Yang paling sering saya sarankan adalah dengan cara merendam itu. Jadi dengan teknik soak gitu, soaking, SOAK ya, soak. Nah, merendam dengan apa? Merendam dengan air. Kalau misalnya kalian mau ditambahkan cuka apel atau apple cider vinegar, itu juga lebih baik ya. Jadi 1 sendok makan kalian campur di air yang sekitar mungkin 250-300 cc. Kalian rendam tuh kacang-kacangan, biji-bijian itu. Rendam sekitar mungkin ya 7-12 jam. Itu bisa mengurangi kandungan asam fitatnya. Kemudian setelah direndam ya jangan lupa dikeringkan lagi, atau mungkin dalam arti dijemur dulu itu ya sebelum dikonsumsi itu. Jadi bukan dalam kondisi basah seperti itu konsumsinya. Kemudian juga bisa dengan cara di oven atau di roasting itu juga bisa mengurangi kandungan phytic acidnya atau asam fitatnya. Kemudian juga dengan cara di sprouting itu ya atau germinating itu juga bisa mengurangi kandungan asam fitatnya. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan adalah mikronutrisi yang tadi sudah saya sebutkan yang sulit didapatkan itu. Nah, terutama adalah vitamin tadi ya, mineral, kemudian juga fitonutrisi. Ini perlu diperhatikan. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah kualitas proteinnya. Nah, nih, kalau selama ini banyak orang berpikir, oh yang penting itu tercukupi asupannya, jumlahnya. No,
Ya, karena tidak semua protein itu punya bioavailability yang sama. Tingkat penyerapannya, tingkat penggunaannya dalam tubuh, tidak semuanya sama. Jadi kalaupun kalian dapatkan asupan proteinnya itu cukup, tapi kalau kualitasnya nggak bagus, ya juga di dalam tubuh kalian juga akan waste, terbuang gitu ya, atau tidak dapat digunakan untuk membentuk jaringan yang baik. Contoh yang terutama adalah otot yang selama ini banyak orang pikirkan. Tapi bukan cuma otot, bahkan rambut kita, kuku kita, kulit kita, itu semuanya juga terbentuk dari protein. Nah, jangan heran banyak orang yang mengalami rambutnya rontok, kulitnya bersisik, kulitnya kering, dan lain-lain ketika mereka melakukan diet plant-based atau vegetarian ini dengan salah. Meskipun mereka mengalami penurunan berat badan, gula darahnya mungkin ya ada yang getting better, tapi bukan berarti semua masalah itu akan terselesaikan gitu. Atau bahkan mungkin muncul masalah-masalah baru itu tadi. Ya karena apa? Tubuh kita kekurangan nutrisi itu ya. Nah, jadi gimana nih dok? Caranya kalau saya itu ingin melakukan diet plant-based ini dengan baik, dengan sehat. Oke, di sini saya berikan 3 tipsnya. Oke. Yang pertama adalah pilih sumber karbohidrat yang baik. Nah, contohnya yang gimana dok? Yang baik itu. Dan juga jangan lupa perhatikan jumlah totalnya yang tadi saya bilang ya. Jadi karbohidrat yang baik itu pertama, bebas gluten. Contohnya kalau di sini ya, kalian dapatkan dari beras ya, tadi itu beras tapi yang di soak tadi ya, karena beras itu kan juga punya kandungan phytic acid, direndam dulu dengan metode yang tadi saya katakan. Kemudian singkong. Kemudian ubi-ubian. Kalau mungkin yang kalian ingin yang tipe-tipenya western, itu kalian bisa konsumsi yang namanya quinoa, buckwheat. Itu adalah karbohidrat yang bebas gluten. Kemudian pilih karbohidrat yang tinggi serat. Contohnya apa dok? Paling mudah adalah sayuran, terutama sayuran hijau. Jadi jangan sampai kalian itu diet vegetarian, vegan, plant-based, tapi yang dimakan adalah mie, roti, kentang, dan lain-lain. Ya boleh aja, tapi jangan itu yang dijadikan utama. Yang dijadikan utama adalah apa? Sayurnya. Kemudian yang paling penting adalah tidak diproses secara berlebihan atau karbohidrat yang refinasi ya. Tadi seperti saya katakan tepung putih, ya mie dengan segala macam namanya sekarang ramen, udon dan lain-lain itu semuanya diolah secara berlebihan. Jadi lebih baik kalian dapatkan karbohidrat dari sumber yang alami yang tidak diproses secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah perhatikan kualitas protein. Tadi sudah saya ingatkan kan, dan proses pengolahannya. Contohnya kalau untuk orang yang melakukan diet plant-based, vegan, vegetarian, ini adalah kedelai yang difermentasi. Apa sih dok? Contohnya kalau di Indonesia tempe. Nah tuh ya, tempe ini kan kalau kita di Indonesia sangat mudah dapatkannya, sangat murah, dan ini punya kualitas protein yang jauh lebih baik dibandingkan kedelai yang tidak difermentasi. Contohnya apa? Seperti temannya, tahu. Nah, tahu itu tidak mengalami proses fermentasi. Bukan berarti tahu ini semuanya kurang baik ya. Kalian bisa mendapatkan tahu yang baik kalau kalian mendapatkan dari kedelai yang non-GMO ya, yang bukan GMO. Sedangkan kalau tempe ini relatif risikonya lebih rendah meskipun kalian dapat yang GMO pun, karena difermentasi dia efeknya ini akan jauh lebih minim dibandingkan kalian makan tahu kedelai yang mereka dari GMO. Ya, termasuk susu kedelai. Kemudian kacang-kacangan, ini juga adalah protein yang baik dengan cara proses yang tadi saya sudah share ya. Dan juga polong-polongan seperti kacang polong, kemudian apalagi ini ya, pea protein, ham protein itu ya. Itu contoh-contoh polong-polongan yang bisa kalian konsumsi. Yang terakhir adalah penuhi kebutuhan mikronya gitu ya. Karena kalau kita hanya fokus sama kalori itu kan makro gitu. Nah, mikro ini sebagai apa? Sebagai tukangnya di dalam tubuh kita. Kalau kita cuma penuhin bahan-bahannya aja tapi nggak ada tukangnya, ya nggak jadi apa-apa. Jadi kalian perlu penuhin mikronutrisi ini, vitamin, mineral. Dari mana? Pertama, kita bisa dapatkan dari sumber atau makanan yang alami. Contohnya yang saya suggest, yang saya sarankan adalah dari sayuran yang difermentasi. Sauerkraut, kimchi, itu ya. Jadi sayuran yang difermentasi ini juga punya probiotik, bukan cuma tapi probiotik. Kemudian spirulina. Nah, spirulina ini juga sumber omega 3 yang baik, terutama untuk vegetarian, vegan, plant-based itu. Spirulina ini sangat baik. Kemudian juga rumput laut, ini juga mengandung iodium,
ya, juga mengandung zinc, selenium juga, terutama selenium yang paling penting ya di dalam rumput laut ini banyak sekali terdapat ya untuk memiliki ini ya efek yang metabolik yang sangat baik untuk orang-orang yang punya atau mungkin menjalani diet vegetarian vegan. Dan yang terakhir kita juga bisa dapatkan dari suplemen itu. Nah, tapi di sini tidak semua suplemen itu sama. Jadi kalau kalian dapatkan dari suplemen, cari suplemen itu yang whole base gitu ya. Jadi yang dia itu dari whole food base, yang natural, bukan yang sintetik. Itu. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik saya bahas lebih detail mengenai suplemen-suplemen ini, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen dan saya akan jelaskan di video yang lain. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Nah, di sini saya akan share mengenai apa sih positif dan negatifnya secara nutrisi tentunya ya untuk orang-orang yang melakukan diet plant-based ini tadi. Yang pertama, positifnya apa? Orang-orang yang melakukan diet plant-based ini, mereka akan tentunya mendapatkan banyak serat atau konsumsi seratnya lebih tinggi gitu. Kemudian kita akan mendapatkan tinggi vitamin C untuk orang-orang yang melakukan plant-based diet ini dengan benar tentunya ya, makan sayuran tadi itu. Kemudian kita juga akan mendapatkan asupan folat ya. Kemudian kalium, itu kita juga mendapatkan banyak sekali tuh kalium kalau kita melakukan diet plant-based dengan benar. Magnesium, vitamin K1. Nah, ini adalah vitamin mineral yang sangat banyak ya, very abundant terdapat dalam diet plant-based.